Shalom, bersyukur kepada Tuhan untuk segala anugerah dan kebaikan Tuhan kepada saudara dan saya. Kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu karena cinta Tuhan kepada kita. Dan hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kita boleh bersekutu dengan Dia. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari renungan Gema yang diterbitkan oleh Sinode GKY, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, kasihanilah kami supaya firman Tuhan yang kami renungkan boleh menjadi firman Tuhan yang memimpin kami untuk hidup lebih baik, lebih benar, lebih berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan melihat dari Kisah Para Rasul 25 ayat 1-3 yang berbunyi demikian. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka hendak membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Tema kita adalah rencana Allah tidak akan gagal. Nah, sebelum Paulus itu ditangkap, dia pernah mengungkapkan bahwa dia punya keinginan atau rencana untuk berkunjung ke Roma. Itu dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 21. Nah, sehari sesudah Paulus itu ditangkap oleh pasukan Romawi, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 11. Nah, hal itu menunjukkan bahwa Tuhan berkenan terhadap keinginan Paulus untuk pergi ke Roma. Sebaliknya, iblis selalu menentang rencana Allah, yang dalam bagian ini ditunjukkan dengan kebencian orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Kristen, dan iblis berusaha menggagalkan rencana Allah melalui usaha untuk membunuh Rasul Paulus. Nah, orang-orang Yahudi ini berusaha merancangkan sesuatu untuk membunuh Paulus. Itu dimulai juga pada zaman Felix, dan pada saat itu gagal. Dan mereka meneruskan lagi membuat rencana lagi pada zaman Festus. Namun rencana mereka semuanya itu gagal, karena iblis tidak pernah bisa menggagalkan rencana Allah. Nah, ketidaktegasan dari Gubernur Felix dan Gubernur Festus untuk menegakkan kebenaran membuat Rasul Paulus akhirnya memutuskan untuk naik banding kepada Kaisar ke Roma. Memang dari kacamata manusia, kalau kita melihat, kok Paulus itu sering mengalami pergumulan, kesulitan, dia terdesak, terancam. Sepertinya kok Paulus ini terpaksa akhirnya memutuskan untuk banding kepada Kaisar Romawi. Akan tetapi dari sudut pandang iman, keadaan Rasul Paulus justru yang terancam, terdesak, dan sulit ini dapat dipakai oleh Allah sebagai sarana untuk membawa Rasul Paulus ke kota Roma di bawah pengawalan prajurit Romawi. Nah, dari bagian ini kita ingin mempelajari mengapa rencana Allah itu tidak mungkin gagal. Nah, yang pertama, rencana Allah itu tidak mungkin gagal karena Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia yang mencipta alam semesta, Dia yang mencipta dunia ini, dan kekuasaannya tidak dapat dibatasi oleh siapapun dan oleh apapun. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan pasti terjadi. Tidak mungkin ada yang dapat menggagalkannya. Namun hal ini menjadi menarik adalah, apakah kita, orang Kristen, orang percaya, sungguh percaya kepada kemahakuasaan Tuhan?
Oleh karena seringkali kita tidak mengalami kuasa yang daripada Tuhan yang besar itu, karena kita seringkali sedang merancangkan rancangan kita sendiri dengan kekuatan kita. Tapi Amsal pasal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah mengandalkan kepada dirimu sendiri, pikiranmu sendiri, kehendakmu sendiri, keinginanmu sendiri. Kita percaya kepada Tuhan. Apakah kita sungguh percaya kepada Tuhan? Apakah kita sungguh mempercayakan diri kita kepada Tuhan? Yang kedua, rencana Allah tidak mungkin gagal karena Allah dapat mengubah sesuatu yang dalam kacamata manusia tidak baik itu menjadi sesuatu yang baik. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ketika Allah merancangkan sesuatu, Allah bisa mengubah sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak benar menjadi sesuatu yang sulit, tetapi bisa menjadi sesuatu kebaikan. Karena Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan yang ketiga, rencana Allah tidak mungkin gagal karena Allah dapat memakai orang-orang lain, bahkan orang-orang yang menentang rencana Allah, untuk justru menjadi bagian penggenapan daripada rencana Allah itu. Itu yang terjadi kepada Festus, kepada Agripa, dan juga kepada orang-orang Yahudi yang berusaha membunuh Paulus. Justru dipakai oleh Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Membuat Paulus itu bisa pergi ke Roma, justru di dalam pengawalan yang ketat. Luar biasa sekali. Oleh karena itu, saudara, mari kita terus percaya kepada Tuhan. Karena Dia mengasihimu, Dia mengasihi saudara. Allah akan menjaga dan melindungi orang yang mengasihi Dia dan yang dikasihinya dari niat jahat orang-orang yang berusaha melakukan hal yang jahat. Mari kita terus percaya kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami diingatkan bahwa kami punya Tuhan yang Maha Kuasa. Kami punya Tuhan yang dapat mengubahkan sesuatu yang menurut kacamata manusia tidak baik menjadi sesuatu yang baik. Dan bahkan Tuhan dapat memakai orang-orang yang melawan rencana Tuhan untuk menjadi bagian di dalam penggenapan kehendak-Nya bagi tujuan dan kemuliaan namanya. Tuhan, tolong kami semua orang percaya untuk terus bersandar dan berharap kepada Tuhan, karena kami tahu Engkau mengasihi kami dan Engkau punya rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera, rancangan yang memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat, tetap sehat, tetap percaya. Tuhan Yesus memberkati.